Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Siap lanjut kajiannya? Siap menghafalkan hadisnya? Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada al-hadis at-tasi' wa tsalasun. Hadis yang ke-39. Betul? Baik, kita baca hadis ke-39 dan syarahnya. An Amr ibni Auf al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu boleh-boleh saja di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan, kecuali perdamaian atau perjanjian yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, atau yang menghalalkan yang haram. Wal muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, atau yang menghalalkan yang diharamkan. Rawahu ahlus sunan illa Nasa'i, diriwayatkan oleh ahlus sunan, maksudnya penulis kitab sunan, baik Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Namun di sini dikecualikan Imam An-Nasa'i. Ya, sekali lagi, yang dimaksud dengan ahlus sunan itu 4, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Cuma hadis ini diriwayatkan oleh 3 saja. Ya, kecuali tadi siapa? Imam An-Nasa'i.
Baik, kita ulang dari awal terjemahannya. Dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perjanjian itu boleh-boleh saja di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian damai yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Meskipun ada pula yang mendhaifkan, cuma yang rajih hadisnya sahih insyaallah ta'ala. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini masih ada kaitan erat sebetulnya dengan pembahasan kemarin, masalah jual beli atau masalah muamalah atau masalah fiqh, ya. Hadis ini hadis yang al-jami', yang mencakup berbagai macam pembahasan fikih. Kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, jumi'a fi hadzal hadis syarif baina anwa'is sulhi wasyurut. Di dalam hadis ini Rasul SAW menggabungkan, menjamakkan berbagai macam bentuk perjanjian damai dan syarat-syarat dalam muamalah. Sahihiha wa fasidiha. Baik perdamaian yang sahih atau yang fasid, yang rusak, yang batil. Hadis ini sekali lagi mencakup dua hal tadi. Hadis ini merupakan barometer. Apakah perjanjian damai atau syarat itu sah atau tidak sah? Ini barometernya hadis ini. Bikalamin yashmal min anwa'il ilmi wa afradihi ma la yuhsa. Ya, sekali lagi sabda Rasul ini mencakup berbagai macam bidang keilmuan yang tidak bisa terhitung. Nanti akan disampaikan mulai masalah rumah tangga, masalah jual beli, bahkan juga masalah pertikaian di antara kaum muslimin. Ini kalau tidak salah ada kata-kata yang kurang tepat atau salah di terjemahan antum itu. Kalau antum tulisannya apa setelah yang mencakup berbagai macam ilmu? Malayohsa, yang tidak terhitung, dan itu enggak ada kata-kata tidak, itu enggak ada setelah yang kedua itu. Kalau di sini ya sempat saya baca sekilas terjemahannya, ada yang kayak amburadul atau yang salah, ya, ada yang ya mungkin kelebihan atau intinya ketidaktelitian entah penerjemah atau editornya. Di sini kalau yang bahasa Arabnya yang aslinya, ucapan Rasul ini mencakup berbagai macam ilmu dan bidang-bidangnya yang tidak terhitung. Ya, bihaddin wadih, dengan batasan yang terang, benderang dan jelas. Itu kan terbalik, ya kan? Apa kata-katanya tadi? Tidak memberi, tidak diberi batasan yang jelas. Justru di sini apa? Bihaddin wadihin bayyin, dengan batasan yang terang, benderang dan jelas. Jadi yang dihapus apa? Kata-kata tidaknya. Sekali lagi ini yang sudah kita sering wanti-wanti. Hati-hati, ya, kadang terjemahan itu nggak sesuai dengan aslinya. Bisa jadi penerjemahnya jujur, cuma karena kurang paham atau kurang teliti atau dua-duanya. Ya, asal kejar setoran. Plus editornya juga demikian. Intinya sekali lagi, terjemahan kadang menipu, kadang menyesatkan. Makanya belajar agama, kalau mau mumpuni betul, apalagi mau jadi ustadz, jadi da'i, ya apalagi mengaku salafi, harus paham bahasa Arab. Kalau tidak, bisa menyesatkan. Ya, seandainya ustadz nggak bisa bahasa Arab, pakai terjemahan itu, bisa apa? Fatal akibatnya.
bisa apa? Membolak-balikan fakta. Penulisnya mengatakan hadis ini memberikan batasan yang terang benderang antara perdamaian yang sah dan yang tidak sah. Paham ya? Baik, nanti akan ada lagi. Coba diteliti ya. Anak nggak ingat yang mana saja bahasan yang kita lewati kemarin di terjemahan. Baik, intinya hadis ini hadis yang jami', yang mencakup berbagai macam pembahasan, terutama dalam masalah bidang-bidang fikih, dengan batasan yang terang benderang. Yaitu tadi, kapan perdamaian itu dikatakan sah dan baik kalau tidak mengharamkan yang halal, kalau tidak menghalalkan yang jelas batasannya. Demikian pula syarat dalam perjanjian. Ini bisa diketahui sah atau tidak sahnya kalau tadi selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, sah. Jadi sekali lagi ini batasan yang wadih kata Syekh, bihaddin wadihin bayyin, dengan batasan yang terang benderang dan jelas. Baik, ini secara umum makna hadis ini. Sekarang perinciannya. Fa akhbara annal asla fi sulhi annahu jaizun la ba'sa bih. Dalam hadis ini Rasul mengabarkan asal dalam perdamaian itu boleh-boleh saja, la ba'sa bih. Ya, la ba'sa bih ay annahu jaizun. Illa kecuali idza harramal halala, kecuali kalau mengharamkan yang al-halal. Mau dikasih contoh? Hah? Tapi agak pahit loh ya. Enggak apa-apa. Qulil haqqa walau murran. Namanya ilmu ya, sekali lagi harus disampaikan. Saya tadi pagi sempat baca syarah hadis ini dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah Jami' Tirmidzi. Ya, sekali lagi Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, ya dan sebagainya itu ada syarah-syarah para ulama. Di antaranya dalam Sunan Tirmidzi, di antara syarahnya Tuhfatul Ahwadi karangan Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yang saya sempat hafalkan atau sedikit hafalkan, kata beliau, ka'al-musalaha, ya, baina zaujati waz zauji, seperti perdamaian antara suami istri atau istri dan suami, ya, alla yutalliquha au alla yatazawwaja 'alaiha. Sudah terasa pahit atau masih manis? Enggak paham soalnya. Ya, kata beliau, seperti perdamaian antara suami dan istri, terutama ketika mungkin ada pertikaian, di antaranya syarat, ya, atau perdamaian kalau sang istri memberikan syarat, ya, selama-lamanya tidak boleh kamu menceraikan saya. Ya. Secara mutlak, apapun perbuatan istri nggak boleh engkau cerai. Kalau enggak, denda 5M misalnya. Ya, kalau nunggak nambah lagi 1M. Taib, ini kata beliau termasuk perdamaian yang batil. Kenapa? Secara asal tolak dibolehkan secara apa? Syariat. Apalagi kalau memang apa? Memang dalam kondisi yang sangat membutuhkan at-tolak. Jadi ini adalah apa? Mengharamkan yang halal. Paham? Ini masih tambah lagi. Ya, kata beliau, ini bukan ana yang ngomong, namun ini Syekh Mubarakfuri, penulis kitab Syarah Sunan Tirmidzi. Dan di antara perdamaian yang tidak sah, yang mengharamkan yang halal,
sang istri mengatakan tidak boleh kamu poligami. Itu mengharamkan yang ya. Ini juga berkaitan dengan syarat orang mau menikah. Ya, entah dari sang mertua atau dari sang wanita. Ini juga pernah kita terakhir umroh kemarin, ini sekedar ada penikmat atau ceritakan. Pernah kita waktu umroh terakhir itu duduk di majelisnya Syekh Saleh Suhaimi, hafizallahu taala, dosen kita dulu waktu di RUIM. Beliau sempat membahas pembahasan masa syurut. Ya, di antara syarat yang batil seandainya ada wanita atau keluarga wanita mengatakan saya membolehkan Anda menikahi anak saya, namun dengan syarat jangan kata Syekh Saleh Suhaimi ini syarat yang batil karena mengharamkan yang halal. Sekali lagi, ini syariat tidak boleh ditentang dengan perasaan atau dengan akal. Sami'na wa ata'na. Contoh yang lain. Ya, intinya sekali lagi seandainya dua-dua suami istri awal-awal nggak paham waktu nikah buat perjanjian pernikahan. Di antaranya poin tadi tidak boleh kemudian suami lewat belakang ternyata maka secara asal sebetulnya tidak sah perjanjian itu. Seandainya ada tuntutan dalam syariat tidak sah. Misalnya ada tuntutan kalau sampai melanggar syarat-syarat ini denda tadi 5 miliar, terlambat 1 hari bayar 1 miliar misalnya. Itu secara Islam seandainya terpenuhi dikasih uang tersebut itu makan harta yang haram karena perjanjiannya sudah tidak sah. Ini diantara kata Syekh Al-Mubarakfuri dan juga ulama yang lain, itu diantara syarat yang batil. Atau contoh yang lain lah. Baik. Sudah? Paham ya? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah illa idha harrama al-halal. Ya, contoh mungkin yang lain ketika ada pertikaian di antara misalnya sesama teman sahabat kemudian ketika perdamaian mengatakan illa idha harrama al-halal. Ana mau damai dengan inti. Cuma inti jangan pernah ikut ngaji Abdurrahman Thayyib misalnya. Misalnya diterima atau tidak? Nah, itu the point aja kan ya. Baik. Atau ana mau damai dengan inti, cuma inti jangan makan roti kotaan itu. Ya, ini sekali lagi contoh simpel saja yang mengharamkan yang al-halal. Jadi sekali lagi ini kaidahnya. Setiap perdamaian apapun model perdamaian itu antara suami istri, antara dua teman, nanti juga antara pedagang dengan pedagang atau apapun lah namanya. Syaratnya harus tidak menyelisihi syariat, tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Misalnya tadi ada dua teman bertikai, kemudian mengadakan perjanjian damai, tapi dengan kata-kata ana mau berdamai, cuma mari kita tos. Pakai apa? Khomer. Syaratnya apa? Inti harus apa? Ikut party dengan ana, ikut pesta miras. Sekali lagi ini adalah apa? Perdamaian yang tidak sah, yang haram atau yang semisal dengannya. Wa hadza kalamun muhit. Maka sekali lagi hadis ini ucapan Rasulullah SAW yang sangat mencakup berbagai macam bidang as-sulh, perdamaian. Dan kata para ulama, di antaranya tadi Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, kata-kata as-sulhu jaizun bainal muslimin, kata-kata di antara kaum muslimin
ini bukan berarti hanya khusus antara kaum muslimin. Bahkan juga antara orang muslim dengan orang kafir. Namun disebutkan di sini dalam baris bainal muslimin karena merekalah yang lebih layak. Paham? Namun tidak ada masalah perdamaian antara orang muslim atau kaum muslimin dengan orang, dan ini yang Rasul praktekkan. Contoh perjanjian apa? Hudaybiyah. Perjanjian Rasul dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ketika Rasul apa? Di kota Madinah mengadakan perjanjian dengan orang-orang al-Yahud. Bahkan demikian ketika Rasul menaklukkan Khaybar. Ini juga ada apa? Perjanjian. Atau perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang al-kafirin. Demikian pula ini berlaku sampai detik ini. Alhamdulillah kemarin apa terjadi? Perjanjian gencatan senjata antara apa? Kaum muslimin dengan orang-orang Yahud. Semoga Allah menghancurkan orang-orang al-Yahud dan menolong kaum muslimin di Palestina. Dan ini yang sejak dulu dianjurkan oleh para ulama ahlu sunnah. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Cuma waktu itu, na'udzubillah min dalik, orang-orang rame-rame menyerang Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dikatakan anteknya Yahudi. Padahal ini yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Apalagi di tengah kaum muslimin dalam keadaan lemah. Dan mereka, na'udzubillah min dalik, tidak mikir berapa kaum muslimin yang dibantai. Apalagi sekarang banyak yang keluar-keluar. Ini kemenangan kaum muslimin. Menang dari sisi mana? Sedangkan bisa katakan 100.000 kaum muslim yang sudah meninggal dunia. Berapa yang terluka? Bisa jutaan. Berapa kerusakan di sana? Dan ini pun perjanjian damai mereka yang membuat. Kapan mereka buat? Kapan mereka rusak? Ini artinya kaum muslim masih belum menang. Paham dong? Makanya sekali lagi, ini yang dianjurkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah sejak dahulu kala. 3 imam ahlus sunnah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada satupun dari mereka yang membolehkan perang. Sekarang ini melawan orang-orang kafir karena kelemahan kaum muslimin. Ini semuanya dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW ketika Rasul lemah di kota Mekah. Paham dong? Ini ana sempat bawa buku Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Hukmu sulhi ma'al Yahud. Hukum perdamaian dengan orang al-Yahud. Ini terutama di zaman beliau masih hidup. Ini fatwa yang dicaci maki habis-habisan. Padahal sekarang mereka merasakan buah manisnya. Dengan adanya as-sulh. Semuanya dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin. Dan perdamaian dengan orang kafir bukan berarti loyalitas dengan orang kafir. Tidak ada kelaziman. Kalau yang melazimkan berarti dia yang gak waras. Rasul mengadakan perjanjian damai dengan orang musyrikin. Apakah Rasul berarti loyalitas kepada orang musyrikin? Tidak ada kelaziman. Sedikit kita mau bacakan. Ini awalnya ada soal jawab pertanyaan. Yakhtalifu al-Falastiniyun fi mawaqifi min amaliyatis salam. Fahamas tu'arid wa tadulil muqawamah. Orang-orang di Palestina mereka berselisih pendapat tentang menyikapi perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahud. Kelompok Hamas itu tidak mau perdamaian. Ini yang dulu Dan ini memang momoknya dari dulu ini. Nah, tu'arid wa tad'uf lil muqawamah. Terus ingin perang. Ada sekali lagi keadaannya sangat lemah sampai detik ini. Kemudian dijawab oleh Syekh. Ini ringkasnya pertanyaan tadi. Nansah al-Falastiniyin jami'an
bi an yattafiqu ala sulhi. Kami menasihati penduduk Palestina semuanya untuk sepakat dalam perdamaian. Wa yata'awanu 'alal birri wa taqwa, dan agar mereka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, huknan lid-dima, untuk menutup pintu pertumpahan darah, terutama darah kaum muslimin, wa jam'an lil kalim al haq, dan agar mereka bersatu di atas kebenaran. Sekali lagi ini kata. Kemudian beliau mengatakan lagi dalam fatwa yang berikutnya, as-sulhu ma'al yahud aw ghairihim minal kafara la yalzam minhu mawaddatuhum wala mualatuhum. Perdamaian dengan orang Yahudi dan selain mereka dari orang kafir tidak melazimkan mencintai mereka, tidak ada kelaziman berloyalitas kepada mereka. Bal dzalika yaqtadil amna bain tarafain. Bahkan inti perdamaian adalah menjaga keamanan di antara kedua belah pihak. Wa kafi ba'dim an idai ba'dil akhar, dan agar sebagian tidak mengganggu yang lain. Wa ghairi dzalik kal bai' wasyira. Kata beliau ini sebagaimana bai' wasyira, jual beli. Orang muslim membeli barang orang kafir. Apakah berarti cinta kepada orang kafir? Tidak ada kelaziman. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sampai dituduh fatwa ini melazimkan adanya loyalitas kepada orang-orang al-Yahud. Ini sekedar tambahan. Kata-kata perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin. Ini bukan pembatasan antara kaum muslimin, antara muslim dengan muslim saja, bahkan antara muslimin dengan orang kafirin. Nah, adapun penyebutan dalam hadis ini kaum muslimin, ini karena mereka lah yang lebih layak untuk mengadakan perdamaian di antara mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, yadkhulu fi jami' aqsami sulh. Hadis ini mencakup berbagai macam bentuk perdamaian. Contoh di sini kata beliau wasulu khair. Perdamaian itu baik, selamat tadi. Tidak mengharamkan yang tidak juga memihak yang dolim. Ini juga tidak sah. Misalnya ada dua orang bersengketa masalah kepemilikan tanah. Misalnya, sebetulnya tanah itu milik si B, namun si C yang ngaku-ngaku. Pertikaian berlanjut lama, padahal mereka saling bertetangga. Tiba-tiba muncul si D. Kita nggak mau si A. Sesat bin kufur Si B, si C, si D. Tiba-tiba datang si D ingin mendamaikan. Sebetulnya bukan ingin mendamaikan, pura-pura ingin padahal dia ingin membela si C yang mengambil tanah tersebut dengan cara yang batil. Kemudian si C ini sekali lagi pura-pura dia yang terdolimi. Padahal yang terdolimi yang B. Maka si D mengatakan segini ajalah sudah. Misalnya tanahnya itu 1000 meter. Sudah bagi dua lah. Kayaknya kayaknya adil. Padahal 1000 meter itu murni sebetulnya milik si B. Cuma kadang ada orang-orang yang pura-pura adil, namun padahal dia membela yang dolim. Seperti yang sudah sering kita ibaratkan, ada pertikaian si B dan si C. Si D datang ingin mendamaikan. Tapi cara damainya dolim. Si B yang dipukuli disuruh sabar. Si C disuruh istiqomah untuk mukuli. Paham? Si B mau balas mukuli, tahan sabar. Si C yang mukuli dibiarkan. Paham? Ini adalah wailul lil mutaffifin. Ini perjanjian yang batil. Paham ya? Sekali lagi, secara asal, makanya Rasul mengatakan secara asal boleh-boleh saja perdamaian. Nggak ada kewajiban, kecuali kalau tadi, batil kalau perdamaian itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang al-halal.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wasulhu khair. Perdamaian itu baik. Lima fi min hasmin niza. Karena di situ ada bentuk menghilangkan pertikaian di antara kaum al-muslimin. Wa salamatil qulub, dan juga selamatnya hati. Cuma sekali lagi itu perjanjian yang adil, ya, yang tidak berat sebelah, yang di situ ada, ya, sesuai dengan syariat, tidak mengharamkan yang halal. Kemudian wasalamatil qulub wa baraati az-zimam. Dan ini pun perjanjian selama tidak dilanggar. Ya, terkadang sudah damai di forum rangkul-rangkulan, ya, sudah saling minta maaf, namun ya baru keluar dari ruangan kemudian sudah serang di medsos misalnya, ataupun salah satu pihak nyerang di medsos. Ini seperti orang Yahudi, sudah tekan perjanjian damai namun juga masih menyerang. Ini yang naudzubillah min dzalik, perdamaian yang tidak sah, ya, karena sudah dibatalkan oleh salah satu pihak. Maka sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan masalah memaafkan. Iya, maafkan itu baik, cuma pada tempatnya. Makanya dulu Rasul ketika ada orang Yahudi di kota Madinah yang melanggar perdamaian tersebut, Rasul perang. Yang diperangi yang membatalkan, bukan yang dizalimi tadi. Sekali lagi, terkadang hati-hati orang-orang yang bermuka 10, bukan 2, bermuka 10. Iya, yang penting ada maslahat bagi dirinya. Nah, fayadkhulu fi as-sulhu fil amwal fil iqrar. Termasuk dalam perjanjian damai di sini dalam masalah harta, fil iqrar. Apa itu? Bi an yuqirra lahu bidainin au ainin au haqqin fayusalihuhu anhu bi ba'di au bi ghairihi. Misalnya sebagaimana tadi permisalannya ada dua tetangga. Si B ini menghutangi si C, si B menghutangi si C. Misalnya tahun 90 diutangi 1 juta. Ya, dulu 1 juta, kalau sekarang berapa kira-kira? Lumayan lah istilahnya. Ya, C ini mungkin dia, ya wallahu ta'ala alam, lupa atau pura-pura lupa. Ya. Tapi yang pasti kadang ya si B ini susah lupanya kan. Yang utang biasanya apa? Ya, meskipun ada orang-orang yang menghutang kadang juga lupa. Mungkin dua-duanya lupa karena memang tetangga baik kan. Ya. Namun baru ingat ketika mungkin bongkar-bongkar rumah, gudang, ketemu arsip utang-utang itu. Ya, maka ditagih kepada pihak si C. Ya, si C baru ingat, oh iya, anak punya utang dulu. Ya. Kemudian cuma nominalnya kadang ini masih jadi perdebatan. Berapa yang diutang dulu? Maka seandainya mereka mau berdamai, ya, maka yang pertama kata beliau, faisali anhu bi ba'dihi. Bisa ya, misalnya si C tadi mengaku ya anak punya utang, cuma bukan 1 juta, cuma 900 misalnya. Ya, misalnya 900.000. Maka ya sudahlah, si B ini mengalah, ya apa-apa sudah. Inti ganti 900.000. Meskipun uang dulu dengan sekarang cuma tidak apa-apa, demi ya persahabatan, demi ya tetangga lah. Anggap sedekah sudah. Ini namanya perdamaian. Nggak apa-apa meskipun tidak harus penuh. Ya, selama ridho yang menghutangi tersebut. Au bi ghairi, atau dia membalas, anak afwan, anak sekarang nggak punya ya uang. Cuma anak punya sepeda motor, ambil saja kalau antum mau. Misalnya, tidak ada masalah. Paham ya? Sekali lagi, ini cara perdamaian yang dibolehkan. Selama tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Tapi kemudian wasulul ingkar, perdamaian dalam pengingkaran. Kalau tadi yang berhutang mengikrarkan, mengakui. Kalau sekarang mengingkari. Wasulul ingkar. Bi an yadai alih haqqan min dain au ainin fayungkir. Namun si C tadi mengingkari, enggak, anda enggak punya utang. Ya. Ya, kemudian yattafiqan alal musalaha. Namun tetap mereka berdua niatnya ingin berdamai. Paham? Bedanya si
yang kejadian yang pertama tadi si B dan si C sepakat mengakui saling punya utang piutang. Cuma nominalnya yang apa? Ya nggak sepakat. Cuma sepakat ya dengan 900.000 tadi. Sekarang ini si C nggak ngaku. Atau mungkin ya nggak tahu, pura-pura nggak tahu atau memang kebiasaannya seperti itu, nggak tahu. Cuma intinya dua-duanya ingin tetap bertetangga yang baik, ingin tetap bersahabat yang baik. Maka bagaimana perdamaiannya? Yattafiqan alal musalaha an hada bi ainin au dainin. Ya sudahlah, ya si B mengatakan sudahlah, tidak usah kita bahas lagi, anak anggap sudah selesai masalah. Ya, selama yang penting apa, si B ridho karena itu uangnya dia. Kalau memang dia menghutangi. Atau si C karena ingin untuk baikan, maka ya sudahlah. Yang inti ingat berapa anak utangnya? 1 juta. Ya, anak cuma bisa bayar 500.000 misalnya. Maka silakan, tidak ada masalah perdamaian yang sah-sah saja. Yang penting sepakat keduanya. Atau tadi ya sudahlah, anak mau bayar, cuma anak nggak punya uang, anak punyanya misalnya ya sandal lah. Tapi sandalnya kan mahal sekarang kan. Ya ada yang sampai puluhan juta. Ya sudah, ambil sandal anak ini. Ya, kalau dua-duanya sepakat tidak ada masalah. Paham ya? Nah. Au manfa'u ibram au ghairi dzalik, ya, atau apapun lah dari kesepakatan di antara mereka tidak ada masalah. Faqulu dzalika jaiz, itu semuanya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Wa kadzalika sulhu anil huquqil majhulah. Demikian pula perdamaian dalam masalah hak yang misterius, yang tidak jelas. Ka'an yakuna baina isnaini muamalah tawilah ishtaba fiha thubutul haq ala ahadihima au alaihima. Ya, mirip dengan tadi sebetulnya. Tahun 90 ada sebetulnya utang piutang. Cuma ya tertulis, iya saya utang. Cuma nominalnya mungkin sudah karena lama terhapus tulisannya. Paham ya? Lama. Ya, maka tersamarkan berapa utang piutangnya itu. Maka sekali lagi salah satu pihak atau dua-duanya paling tidak ya harus saling toleransi. Kan yakuna bainatain muamalah tawila ishtaba fi thubutul haqq ala ahadihima aw alaihima aw ishtaba miqdaruhu. Atau tadi berkaitan dengan nominalnya tidak jelas 1 juta atau 500.000 dan seterusnya. Fayatasalahan ala mayatafiqani alih, terserah apa yang mereka bisa sepakati. Misalnya digugurkan semuanya, ya, atau dibayar sebagiannya. Yang penting tadi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Wa yataharayanil adil, dan ini yang paling utama, betul-betul ingin keadilan dari dua belah pihak. Paham ya? Ya, sebagaimana tadi, si B mengatakan inti punya utang 1 juta, si C mengatakan enggak 900.000. Ya sudahlah, tidak masalah. Yang penting dibayar dan kita menjadi ya tetap bertetangga dan bersahabat. Paham dong? Sampai sini paham? Baik. Lanjut lagi, wa tamamu dzalik. Nah, ini kalau nggak salah ada kekurangan di terjemahan antum. Ana baca dulu, antum nanti cocokkan betul atau enggak. Dan menyempurnakan ya hal ini semuanya an yuhallila kullun minhum al-akhar, dan sebagai penyempurna perdamaian tadi setiap pihak saling menghalalkan satu sama lain atau saling memaafkan satu dengan yang lain. Ada? Nah, itu. Padahal itu yang paling inti sebetulnya dari paragraf ini. Wa tamamu dzalik. Ya kan tadi sepakat, ya, si B mengatakan tidak apa-apa, inti kasih anak 900.000. Si C mengatakan, ya saya bayar. Paham? Menyempurnakan kesepakatan ini, jangan mengatakan, ya sudah, saya ya maafkan, saya halalkan. Si B mengatakan kepada si C demikian. Paham? Paham tidak? Ya, sekali lagi ini yang ana rasa kemarin ana sempat baca terjemahannya. Itu ada kekurangan di terjemahan. Wa tamamu dzalik, kalau antum bisa tambahkan,
Dan sebagai penyempurna akan hal di atas, setiap pihak saling menghalalkan antara satu dengan yang lain. Atau menghalalkan di sini maknanya memaafkan. Dan sebagai penyempurna akan hal di atas, setiap pihak atau kedua belah pihak saling menghalalkan. Paham ya? Kemudian contoh berikutnya, masih perdamaian yang jaiz. Contohnya, an yakuna baina isnaini musyarakatun fi mirasin aw waqfin aw wasiyatin aw malin akhar. Ada persekutuan di antara dua belah pihak dalam masalah waris, dalam masalah wakaf, masalah wasiat, atau harta, min duyunin, utang piutang, atau a'yanin, misalnya pinjam barang, summa yatasalahan andalik. Misalnya ada si C pinjam sepeda motor kepada si B. Ya, qadarallah kecelakaan, tabrakan, rusak sepeda motornya. Jangan dikembalikan hanya ngomong apa? Afan ya akhi, takdir sudah. Ya enggak, ente sebagai peminjam harus juga apa? Iya. Maka misalnya si B mengatakan, ya khair, enggak apa-apa, cuma kita patungan ya. Paham? Jangan sampai si C apa? Nolak. Oh enggak bisa, ini kan sepeda motor ente. Duh. Tapi kadang kadang ada juga orang-orang yang istilahnya on gitu. Kayaknya nggak punya apa? Maka selayaknya tadi paling tidak patungan lah, 50-50. Nah, sekali lagi ini diantara contoh as-sulh yang baik, yang sah. Min duyunin au a'yan thumma yatasalahan an dzalik bima yarayani aqrab ilal adl was shawab. Mereka bersepakat untuk menempuh mana yang paling dekat kepada keadilan, kepada kebenaran. Wa kadzalika yadkhul fi dzalik al-musalaha baina az-zawjain fi haqqin min huquqi zawjiyah. Demikian pula masuk ke dalamnya perdamaian di antara kedua belah pihak suami dan istri, dalam masalah rumah tangga, min nafaqatin, atau masalah nafkah. Misalnya ada perjanjian dari awal, suami janji tiap hari nanti kalau sudah nikah akan memberikan uang belanja 1 juta. Istrinya oke sudah, qadarallah, ditertawakan, kurang katanya mungkin qadarallah suaminya kurang apa? Proyeknya nggak lancar dan sebagainya, hanya bisa ngasih 900.000. Minta cerai. Wow, hanya gara-gara berapa? Misalnya, semoga tidak ada sini ya. Misalnya minta cerai karena apa? Janjinya mau ngasih 1 juta, tapi kok kenyataannya sekarang ngasih apa? 900.000. Pulangkan aku ke rumah. Pada orang tuanya sudah nggak punya rumah. Maka apa? Perlu untuk mereka berdamai. Gimana perdamaiannya? Sudah tengah-tengahnya 950.000 misalnya. Seandainya ini contoh, simpel saja. Insyaallah yang sini qanaah semua insyaallah. Au min nafaqatin, au kiswatin, atau ini sudah ada perjanjian dari awal. Ini mubah sebetulnya. Istri minta setiap tahun hari raya harus dibelikan baju baru misalnya. Qadarallah suaminya lagi kurang lancar rezekinya, nggak bisa dibelikan baju bekas. Seandainya. Kan kadang banyak baju-baju bekas, sepatu bekas kan yang masih apa? Cuma karena nggak sesuai dengan perjanjian nuntut, maka bagaimana? Jalan tengahnya itu damai. Sudahlah, saya sekarang nggak bisa ngasih baju
baru di Idul Fitri nanti Idul Adha insya Allah kita belikan. Misalnya. Maka sekali lagi yang penting ada tadi jalan tengah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Selama tadi tidak mengharamkan yang halal. Baik. Au ghairiha madiyatin au hadirah. Baik hak yang lalu ataupun yang akan datang. Wa iniqtadatil hal an yaghutta ahaduma an ba'di haqqihi listifahi baqiyata aw li baqa'i zawjiyati aw li zawalil fadl aw li ghairi dzalik minal maqasid faqulu dzalika hasan. Ketika ada pertikaian tadi entah masalah nafkah, uang belanja, masalah rumah atau yang lainnya, maka ini perlu untuk adanya perdamaian dengan salah satu pihak mengalah ya atau memenuhi yang dia tuntut. Misalnya ya sudahlah ya, kamu kalau minta 1 juta ya sudah, terpaksa saya harus jual ya, misalnya apa sepatu atau ya biar bisa membelanjakan kamu sesuai dengan syarat misalnya, atau utang dulu kepada pihak yang lain ya. Auli baqai zaujiyah, atau dua-duanya sepakat untuk damai dalam rangka menjaga kerukunan rumah tangga mereka demi anak-anak misalnya. Ini semuanya perjanjian perdamaian yang hasan, yang baik. Nah, kama qala ta'ala fi haqqihima, sebagaimana firman Allah tentang keduanya dalam surat An-Nisa 128, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Ya, dan tidak ada dosa atas keduanya jika mereka mengadakan perjanjian damai di antara keduanya. Makanya kalau ada masalah selesaikan berdua, jangan make medsos. Dawa buntuti. Paham ya? Nah, dan susah menghapusnya. Ya, masalah privasi, masalah apa? Ya, rahasia rumah tangga jangan beber di luar. Ini yang dianjurkan dalam syariat. An yusliha bainahuma. Ya, atau mungkin kalau tidak bisa antara kedua belah pihak, kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau sudah jalan buntu antara kedua belah pihak tidak bisa sepakat, ya minta tolong pihak istri mendatangkan ya juru damai, pihak suami mendatangkan juru damai. Keduanya saja yang apa? Bermusyawarah. Enggak usah nggawa wong kampung atau wong sak dunyo. Paham ya? Sekali lagi ini yang harus dipahami. Auli ghairi dzalik minal maqasid faqul dzalika hasan. Sebagaimana firman Allah, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Dan kata Allah, perdamaian ini baik. Ya, selama tadi tidak mengharamkan yang halal. Misalnya suami, ya, saya mau damai, tapi dengan syarat, ya, anti tidak boleh keluar selama-lamanya dari rumah ini. Misalnya, ya biar adil lah, jangan nyerang yang salah tok ya, yang nyerang sini juga. Taib, hati-hati, ya. Boleh damai, cuma selama-lamanya jangan makan durian kamu, misalnya. Haram, nggak boleh, ini mengharamkan yang apa? Ya meskipun sang suami nggak suka, ya jangan mengharamkan, paham ya? Iya. Baik. Jadi sekali lagi ini contoh-contoh as-sulhu khair. Kemudian wa kadzalika as-sulhu anil qisas fin nufus. Demikian pula perdamaian dalam masalah qisas. Ya, dalam jiwa. Misalnya antara korban, keluarga korban yang dibunuh dengan yang membunuh. Ya, misalnya ada kesepakatan damai, tidak ada masalah. Selama dua-duanya apa? Sepakat. Kecuali tadi yang kita sampaikan, dan ini yang juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Tentang apa? Masalah apa? Al-afu, memaafkan. Beliau contohkan dalam kitabnya Makarimul Akhlak. Memaafkan baik, perdamaian baik. Tapi lihat orangnya. Contoh di sini kata beliau, misalnya dalam kecelakaan lalu lintas. Kalau di Arab Saudi, itu hukumnya sama dengan membunuh orang, dikisos. Ya. Tapi ada perinciannya tentunya. Contoh di sini, misalnya yang menabrak itu terkenal dia suka ugal-ugalan. Ya,
Dan kejadian seperti itu dia mencelakai orang dengan kendaraannya bukan sekali tok. Kata Syekh Utsaimin, jangan ada kata damai, jangan ada kata maaf. Hukuman harus apa? Dijatuhkan kepadanya. Biar apa? Memberikan efek jera kepada dia dan juga yang lain. Paham? Makanya kita katakan ini masalah perdamaian mirip dengan juga pembahasan masalah memaafkan. Gak semua orang bisa diajak damai, gak semua orang bisa dimaafkan. Lihat perinciannya. Kalau semakin dimaafkan, semakin orang itu tambah baik, silahkan maafkan. Namun semakin dimaafkan, semakin merajalela, jangan. Bang, ini yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin, ya, dari kitab beliau Makarimu al-Akhlaq. Kata beliau, demikian pula perdamaian dalam masalah qisas. Awil atraf bimalin, atau dia sampai melukai, ya, kan ada qisas, tidak sampai di qisas, namun apa? Dihukum setimpal. Bimalin yatafiqan. Ya misalnya tadi, ya, ada korban kecelakaan sampai mati, kemudian yang menabrak, ya, sepakat dengan keluarga korban, harta tertentu. Misalnya kalau di Saudi Arabia misalnya ini sekedar misal saja, misalnya harus membayar 10.000 real misalnya. Ya terserah sesuai dengan apa? Kesepakatan di antara keduanya. Awil mu'awadhah an diyatin nufus wal atraf wal juruh. Ini sama saja tadi mengganti dengan dia denda, harta atau apapun, mau diberikan rumah dan seterusnya. Au yusliha al-hakim bainal khusum bima taqtadi al-hal, atau harus memang turun tangan seorang hakim, ya, untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, kalau tidak salah ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minat tatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kedua kelompok dari kaum muslimin bertikai, maka damaikanlah. Nah, mutaharriyan fi dzalik maslahatahuma jami'an. Yang penting betul-betul mencari titik kebaikan untuk kedua belah pihak. Jangan sampai tadi pincang dalam perdamaian, yang dolim dibela mati-matian, sedangkan yang didolimi disuruh bersabar. Naudzubillah min dzalik. Fakulu hadza dakhil fi qouli sallallahu as-sulhu jaizun bainal muslimin. Semua ini masuk dalam kategori, ya, berdamai itu boleh di antara kaum muslimin. Kemudian kata Syekh, fa idza tadammana sulhu tahrimal halali au tahlilal harami fa huwa fasidun binasi hadil hadis. Adapun kalau perdamaian tadi mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram, maka ini perdamaian yang rusak, tidak sah berdasarkan hadis ini. Contoh kata beliau yang lain, kasulhi ala rikil ahrar, seperti berdamai untuk memperbudak orang yang merdeka. Ini juga apa? Menghalalkan yang haram. Au ibahatil furujil muharrama, atau membolehkan, naudzubillah min dzalik, berzina misalnya, ya, merusak kehormatan yang diharamkan. Aw sulhi dzali fihi dzulm, atau perdamaian yang ada kezaliman. Seperti tadi, ya, si B dan si D cekcok urusan tanah 1000 meter. Sebetulnya yang, ya, punya adalah si B tadi. Tiba-tiba nongol si C ingin mendamaikan. Sudahlah, biar cepat selesai masalahnya, bagi separuh-separuh lah. Ya, padahal dua-duanya kadang tahu si C dan si D ini kong kali kong. Ini Markus semuanya ini. Paham ya? Naudzubillah min dzalik. Kalaupun terjadi, dia makan harta yang haram. Ya, dan seandainya suatu saat itu terbukti, maka apa? Tidak sah, ya, kepemilikan tanah tersebut, dan dalam hukum syariat si B bisa apa? Menuntut barang atau tanahnya tersebut. Walihada qayyadahullah biqauli ta'ala. Oleh karena itulah Allah berfirman, fa aslihu bainahuma bil adl. Maka damaikan di antara keduanya dengan adil.
Makanya tadi katakan, nggak semua perdamaian bisa diterima. Nggak semua perdamaian boleh. Nggak semua perdamaian itu sah. Ya, kalau apa? Tidak adil. Wa aksitu, dan berlaku adillah, innallaha yuhibbu al-muqassitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Kemudian, au sulhu ittirarin kal mukrah. Demikian pula perdamaian yang tidak sah kalau perdamaian itu dengan terpaksa. Inti tangani surat perdamaian kita ini, ya kalau enggak celurit sudah ini tidak sah memaksa orang untuk berdamai. Wa kal mar'a idza adalaha zawjuha dzulman litaftadiya minhu. Ya, atau seperti seorang perempuan yang istilahnya digantung oleh suaminya, ya, untuk mendapatkan harta dari apa? Ya, istrinya tersebut. Misalnya suaminya ingin berdamai cuma dengan misalnya tebusan fulus, ya. Ini mata-mata matre dan seterusnya. Ingin apa? Mengambil harta istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga perdamaian yang zulum. Wa kasulhi ala haqqil ghair bi ghairi idnihi, atau berdamai untuk mendapatkan hak orang lain. Ini mirip dengan tadi. Mendapatkan tanah orang lain, harta istrinya dan seterusnya. Wa ma'asbah dzalik, dan yang semisal dengan ini. Sekali lagi inti pembahasannya, semua perjanjian damai itu sah selama tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang al-haram, atau tidak ada unsur kedzaliman di dalamnya. Fahada nau' sulhun muharramun ghair sahih. Itu adalah perjanjian damai yang haram, tidak sah. Baik, ini pembahasan awal hadis ini, masalah perdamaian. Sekarang masalah asyurut, syarat. Ini ya sebetulnya ada hubungan juga dengan yang sulh. Cuma ini lebih tekankan masalah syaratnya. Wa amma syurut fa akhbara fi hadzal hadis annal muslimin ala syurutihim. Dalam hadis ini Rasul mengabarkan kaum muslimin ala syurutihim, ay sabitun ala syurutihim, harus memenuhi syarat yang mereka telah sepakati. Illa syartan, kecuali syarat ahalla haraman, yang menghalalkan yang haram, au harrama halalan, atau yang mengharamkan yang halal. Wa hadza aslun kabir. Ini adalah pedoman yang sangat agung, landasan yang sangat besar dalam pembahasan masalah fikih muamalah. Fa inna syuruta hiya allati yashtarituha ahadul muta'aqidain 'alal akhar mimma lahu fi haddun wa maslahah. Syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat yang diajukan oleh salah satu pihak kepada yang lain, yang di situ ada kemaslahatan di dalamnya. Fadzalika jaiz, secara asal hukumnya boleh-boleh saja. Contoh misalnya yang membeli mobil misalnya, ya, si B menjual mobilnya kepada si C. Syaratnya kata si B, saya jual kepada Anda, namun syaratnya satu. Ya, mobil ini mau saya pakai 1 minggu saja. Ya, secara asal sah-sah saja. Selama apa si C ridho. Nanti akan ada dalilnya. Ini contoh yang sangat simpel. Illa syartan ahalla haraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram. Contoh, ya. Misalnya si B menghutangi kepada si C, ya, tapi dengan syarat, ya, 1 bulan berikutnya harus Nanak, beranak, ya, harus nambah inti. Ini syarat yang haram. Ini adalah riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Itu secara otomatis sudah tidak sah syaratnya. Kalau misalnya di pengadilan syariat, seandainya si B menuntut, ya, misalnya si C nggak mau membayar anak-anaknya tadi, bunganya tadi, maka kalau dalam syariat Islam, pengadilan syariat, yang dimenangkan yang mana? Kalau si A nggak menang, si A kalah, batil. Nah, si A kafir.
Kafir kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Taib intinya ini kalau di pengadilan syariat yang dimenangkan si C. Paham? Karena si C nggak salah, nggak membayar riba. Namun kalau di pengadilan yang sekuler, yang liberal, tentunya si B yang akan ini bedanya syariat dengan yang tidak syariat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, syarat-syarat itu sah-sah saja selama tidak ada unsur keharamannya. Wa dzalika mithlu idza ishtaratal mushtari fil mabi' wasfan maqsudan. Ini ada jual beli. Si pembeli mengatakan, tolong kirim barang Anda ke alamat saya, namun dengan ciri-ciri demikian. 1, 2, 3 sampai mungkin 5. Cuma si penjual tidak memenuhi syarat yang dipenuhi. Padahal dari awal sudah oke. Ya, saya terima syarat Anda, saya kirim. Cuma yang datang ke rumah si pembeli beda. Mintanya warna coklat dikasih warna hitam misalnya. Maka secara asal itu tidak sah. Nah, kasyartil abdi katiban. Ini kalau contoh jual beli budak. Sang pembeli mengatakan saya mau budak yang bisa menulis. Katiban. Tiba-tiba ditulis, tiba-tiba dikirim budak yang nggak bisa nulis. Ini kalau si Udi bisa dikembalikan. Taib. Au yuhsinul amal al-fulani. Ya, saya mau budak, namun yang kriterianya demikian. Namun ketika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut, padahal dari awal sudah sepakat, tidak sah. Syarat akadnya tersebut. Atau kalau sekarang bukan budak lah, sekarang mungkin ada namanya ART misalnya. Saya mau kriteria yang bisa masak, ternyata yang dikirim nggak bisa ini perjanjiannya terputus atau tidak sah. Awidabata hamlajatan aulabunan, atau dia minta dikirim misalnya kambing atau unta dengan spesifikasi demikian. Kalau mungkin unta yang bisa ditunggangi atau yang bisa diperas susunya atau apalah syarat-syarat yang diberikan oleh pembeli. Ketika tidak dipenuhi, maka tidak sah jual belinya tersebut, bisa dibatalkan. Awil jareh suyudan, atau beli anjing untuk berburu, nggak taunya anjingnya anjingnya cuma bisa makan tok misalnya. Awil jariyah bikran aw jamilan, atau kalau ini beli budak perempuan zaman dulu yang masih gadis yang cantik, aw fiha wasfulani wal maksud. Intinya sesuai dengan syarat dari pembeli dan disepakati oleh penjual. Kalau dua-duanya sepakat harus dipenuhi. Al muslimun ala syurutihim. Paham ya? Kaum muslimin sesuai dengan syarat mereka. Kalau ada yang tidak terpenuhi, boleh dibatalkan. Ini secara syariat. Ini kita nggak ngomong fakta di lapangan. Kalau di lapangan ini beda-beda, penipuan banyak, nggak paham masalah ini. Pokoknya sudah terkirim, sudah harus dibayar. Padahal sekali lagi nggak benar dalam syariat Islam demikian. Wa mislu an yashad mushtari anna thaman aw ba'dha muajjalan bi ajalin musamma aw yabi asy' wa yastaitu al-bai'. Atau masalah harga misalnya beli sepeda motor harganya 10 juta, cuma sang pembeli mengatakan cuma sekarang saya hanya bisa membayar 5 juta, separuhnya insya Allah tahun depan misalnya. Kalau sudah sepakat dari awal tidak ada masalah. Paham ya? Al-muslimun ala syurutim, namun harus ditepati. Ana saman aw ba'dha muajjal bi ajal musamma aw yabi syai' wa yastatul bai' an yantafi bi muddatan maklumah. Ini yang kita sampaikan tadi. Misalnya, saya jual sepeda motor saya harga 10 juta, bayar sekarang 5 juta, tahun depan 5 jutanya. Cuma saya punya syarat, katanya penjual, saya mau pakai dulu selama seminggu, cari gantinya. Paham ya? Maka kalau jual-jual sepakat ada masalah. Ini ada dalilnya secara khusus, yaitu dalil
kama ba'a Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma lin Nabi sallallahu jamalahu washtarata dhahrahu ilal Madinah. Pernah satu saat sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari menjual untanya kepada Rasul SAW dan beliau mensyaratkan mau menungganginya sampai ke kota Al-Madinah. Kalau saya kota Madinah nyampe baru diberikan. Jadi sekali lagi sesuai dengan kesepakatan berdua mana yang enaknya demikian. Wa mislu an yasyid saknal bait au adukan mudatan maklumah atau menjual rumah. Ya saya jual rumah ini namun saya mengajukan syarat saya mau pakai dulu sebulan. Ya, masih apa? Ya. Iya, masih kepingin apa? Ya nambahlah. Atau adukan atau menjual toko. Ya, ini karena barang-barang saya masih ada yang belum terjual, saya pakai dulu. Ya, toko ini sampai sebulan atau 2 bulan misalnya. Al-Muslim al-Asyrutim yang membeli oke, yang menjual oke ya sudah jalan. Dan dua-duanya wajib untuk menjalankan syarat dari kedua belah pihak. Au yastamil al-ina muddatan ma'lumah au ma'asbah dzalik atau apapun lah. Misalnya di rumah, dia jual rumah. Ya, syaratnya saya kata pembeli, saya mau pakai hidupnya dulu misalnya. Ya, itu terserah. Ini saya contoh-contoh yang simpel-simpel aja. Wa kadzalika syurutur rahan wad dhaman wal kafalah. Kalau tadi masalah jual beli, sekarang masalah utang namun dengan apa? Menggadaikan barangnya. Ini sekali lagi jangan dilihat dari kacamata orang sekarang gade harus pakai membayar apa? Bunga. Enggak, ini beda lagi. Ya, misalnya si B mengutangi si C 1 juta misalnya. Nah, C nitip barang. Misalnya sepeda motor lah yang sudah lumayan lama dipakai. Kalau misalnya dijual mungkin harganya 3 jutaan lah. Karena lama sudah. Dititipkan. Ya. Misalnya mereka bersepakat. Kalau misalnya nggak bisa bayar, sepeda motor ini saya jual. Kata si yang menghutangi. Paham ya? Jadi sepeda motornya sebagai jaminan. Ini jaminan saya utang 1 juta. Kalau misalnya saya terlambat membayar, nggak bisa bayar, ini dijual nanti. Ya, kalau memang laku 3 juta kembali kepada yang berhutang berapa? Nggak boleh mengambil riba, nggak boleh. Paham ya? Sesuai dengan yang dia berhutang. Cuma ini ada barang jaminan namanya ad-dhaman. Terserah kesepakatannya, cuma tidak boleh sampai jatuh ke dalam tadi riba atau mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Ad-dhaman ini juga mirip. Ya misalnya ini antara 3 belah pihak. Si B mengatakan kepada si C, saya hutangi kamu. Ya. Kata si D, utangnya saya yang menjamin. Itu namanya ad-dhaman, jaminan. Paham ya? Diterjemahkan apa itu namanya? Jaminan juga ya? Ya, itu namanya. Ini ad-dhaman dari pihak ketiga. Misalnya, orang tua menjamin anaknya yang berhutang kepada si B tadi. Ya, utang anak saya, nanti saya nanggung kalau dia nggak bisa membayar. Namanya ad-dhaman. Apapun syaratnya, antara 2 belah pihak terserah. Wal kafala juga mirip al-kafil. Hiya min syurutis sahih al-lazimah. Yang penting ada kesepakatan syarat-syarat tersebut tidak ada unsur yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wa misu syurut alati yasyatuha an mutasyarikan fi mudharabah. Ini dalam bidang jual beli yang kita sudah lewati pada kesempatan yang lalu. Ini hadis berkaitan dengan banyak bab-bab fikih. Masalah utang piutang, masalah jual beli, masalah gade menggade, masalah pinjam meminjam dan seterusnya. Di antaranya juga masalah mudharabah. Ya, seperti misalnya ada si B, dia punya misalnya uang, sebagai modal usaha diberikan kepada si C. Ini saya beri kamu modal usaha, kamu yang kerja, nanti hasilnya apa? 50-50 misalnya. Enggak ada masalah. Sepakat untuk ridho dengan 50-50 tersebut. Saya yang punya modal, kamu yang punya tenaga.
maka kalau ada hasil, ya kalau rugi bersama. Namanya mudharabah. Ya, sesuai dengan kesepakatan berdua. Selama sekali kesepakatannya syaratnya tidak ada yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Au syarikati inanin. Kalau ini sama-sama punya modal, sama-sama punya tenaga. Dua-duanya kerja juga, dua-duanya juga menanam saham. Paham? Ya, kesepakatan mereka berdua terserah berapa mau dibagi. Taib. Au wujuhin. Atau yang punya kedudukan. Seperti kata para ulama, ini kalau antum, ini istilah-istilah dalam kitab-kitab fikih semua ini. Masalah apa? Ya, jual beli, masalah syarat-syarat ini. Ya, di antaranya masalah syartu wujuh. Yaitu misalnya ya, apalagi yang barang-barang mewah atau barang-barang yang susah untuk dibeli. Kecuali orang-orang yang punya nama. Bukan punya yang punya nama. Ya, misalnya si B, tokoh masyarakat. Ya, kenal sama si D misalnya. Si B ingin membeli barang dari si C. Ya, sedangkan si C ini tokoh masyarakat. Ya, nggak bisa membeli kecuali yang dari tokoh juga. Maka melewat tokoh dari si D. Si D tokoh masyarakat juga. Ya, dia yang menjaminkan. Paham? Ya, bahwasanya barang akan ada terjadi jual beli antara si B dan si C. Lewat perantara si C yang sama-sama punya kedudukan. Makanya dikatakan wujuh karena punya kedudukan. Au abdan, ya, atau syarikatu abdan, ya, seperti kurang lebih sama dengan tadi. Sama-sama punya tenaga, ya, kemudian bersarikat, bersekutu untuk jual beli. Ya, ini sekali lagi nanti kesepakatan hasilnya sesuai dengan syarat yang mereka telah sepakati. Au musaqatin, au muzara'atin, atau dalam masalah tanah dan perkebunan. Misalnya si B punya sebidang tanah. Ya, kemudian si C dia yang ngerjakan. Paham? Maka nanti hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Yang penting adil, tidak ada unsur yang mengharamkan yang halal atau ada kezaliman. Fakul wa sahih. Semua syarat itu sahih. Illa syurutan. Kecuali tadi kalau ada syarat tuhallilu al-haram. Dan juga ini seperti yang kita isyaratkan tadi, ada kaitan juga dalam sekarang ini bidang dakwah, ya. Tokoh-tokoh penyesat umat sekarang, ya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pernah dengar ceramah beliau atau kajian beliau, terutama di Saudi Arabia, kelompok-kelompok sesat seperti Ikhwan Muslimin, ya, kelompok Ikhwan Muslimin kan dicap sudah teroris, ya, oleh negara Saudi Arabia. Nah, mereka ini dari dulu punya program yaitu mengumpulkan harta orang-orang yang kaya. Mereka punya yayasan, ya, kedoknya sosial. Paham? Mereka membantu sebagian para penuntut ilmu dai. Nah, mereka ini kadang licik. Ketika memberikan bantuan, awalnya mungkin tidak ada syarat-syarat itu. Tapi kalau sudah kelihatannya sang dai ini sudah kayak kecanduan bantuan, maka muncul itu syarat. Ya, dan ini terjadi di negeri kita atau di dekat kita juga. Ya, ada pondok yang awalnya itu ya ala kadarnya lah, ya, kemudian dibantu, dikasih mobil, dikasih apa. Ya, awalnya nggak ada syarat-syarat. Namun terakhir kelihatannya sudah kecanduan, dikasih surat perjanjian. Dana akan terus dikucurkan, namun dengan syarat berikut ini. Yang pertama, ini contoh-contoh ya secara globalnya saja. Contoh, satu, jangan ngajarkan kitab ini di pondok Anda. Jangan ngomong masalah Ikhwan Muslimin misalnya. Paham? Maka ini adalah syarat yang batil, tidak boleh dilaksanakan. Paham? Ini sekali lagi hati-hati. Kadang bantuan-bantuan sosial berkedok dakwah ini ada udang di balik. Enak kalau orang baik ya. Di udang di balik karang laut sana. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fakul wa syurutun sahih. Ya, semuanya syarat itu sahih kecuali kalau ada yang menghalalkan yang haram wa aksu atau mengharamkan yang halal, kalati ta'ud ilal jahala wal gharar. Atau dalam masalah tadi perjanjian masalah
tanaman atau buah-buahan. Ini kalau ada gharar juga ya tidak benar. Ya misalnya ternak kambing misalnya, ya. Misalnya yang punya tanah lahan itu silakan kamu berternak di lahan saya. Tapi ya tiap bulan ya harus nyetor ya 10 kambing. Paham ya? Padahal ya belum tahu hasilnya berapa dari awal perjanjian tersebut. Berapa yang akan ya diuntungkan oleh yang berternak tadi. Maka kalau ada yang tadi gharar yang istilahnya tidak jelas, maka tidak boleh ada perjanjian tersebut. Nah, wa mislu asyurutil waqifin. Ternyata sudah mau habis ya. Nah, terus. Wa mislu syurutil waqifin wal musin fi awqafin wa wasayahum minasyurut al maqsuda faqula sahihah malam tadkhul fi muharramin. Intinya semua syarat dalam wakaf, dalam wasiat, apapun namanya itu semuanya sahih kecuali yang ada unsur haramnya. Demikian pula syarat antara suami dan istri. Kalau ya mensyaratkan yang ada unsur mengharamkan yang halal, maka itu tidak sah, tidak ada kewajiban dilaksanakan. Wallahu taala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan satu aja sudah cukup. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap syubhat yang menyambar-nyambar di zaman ini? Ya harus dijauhi ya syubhatnya dan ahlu syubhat. Kalau ada dai yang suka menebarkan syubhat di medsos atau di dunia maya atau di dunia nyata, maka jauhi. Kemudian tetap istiqomah dalam belajar akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nikah itu harus semangat Kak Ustadz? Iya. Rasul mengatakan fatfad bidaidin taribat yadak. Ya, fatfad bidaidin, carilah yang baik agamanya. Di antara yang baik agamanya, yang baik akidahnya, baik manhajnya. Nah, itu wallahu taala alam yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.